Saya Dewi Ratinasri dengan NIM 3111941. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah senyawa reserpin ditemukan. Senyawa reserpin ditemukan pada tahun 1930 oleh Marazmana, orang India. Senyawa reserpin ini ditemukan pada akar tanaman pule pandak Rauvolfia serpentina. Marazmana pertama menemukan tanaman Rauvolfia yaitu pada saat ia perjalanan dari India ke Burma pada tahun 1930. Manal itu melihat ada seorang gajah di dalam penangkaran. Yang gajah itu selalu diberi akar Rauvolfia dan gajah itu memberi efek ketenangan, menenangkan. Karena Manal penasaran, lalu Manal membawa sampel akar Rauvolfia itu dan melakukan pengujian bagaimana sifat-sifat dari tanaman itu. Dan di Indonesia, budidaya pule pandak banyak ditemukan di kawasan hutan jati yang gersang seperti di Kabupaten Grobogan, Blora, dan Banjarnegara. Pada tanaman pule pandak ini banyak kandungan alkaloid verticillata, terutama reserpinnya. Bahan aktif yang terkandung pada dalam tanaman pule pandak. Dalam analisis farmakologinya, akar pule pandak mengandung alkaloid reschinsmin, yohimbin, azmaline, azmalisin, serpentine. Klasifikasi tanaman pule pandak. Tanaman pule pandak kindomnya Plantae, subkindomnya Trachyobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asterida, ordo Gentianales, famili Apocynaceae, genus Rauvolfia, spesies Rauvolfia serpentina L. Reserpin adalah obat yang digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi. Biasanya dikombinasikan dengan diuretik tiazid atau vasodilator. Uji klinis besar telah menunjukkan bahwa pengobatan kombinasi dengan reserpin ditambah diuretik tiazid mengurangi kematian orang dengan hipertensi. Dan yang selanjutnya adalah isolasi senyawa reserpin. Pada WHO yang melaporkan bahwa sekitar 80% dari penduduk dunia menggantungkan pengobatan pada obat tradisional, dan bagian besar dari pengobatan tradisional tersebut ternyata menggunakan ekstrak tanaman atau senyawa metabolit sekunder. Menurut Swepantri pada 1993, salah satu senyawa metabolit sekunder yang banyak dibutuhkan adalah reserpin. Reserpin merupakan golongan alkaloid indol monoterpenoid yang berpotensi sebagai antihipertensi dan memiliki efek sedatif. Dan untuk metodenya adalah pertama-tama adalah ada bahan. Bahan yang digunakan itu meliputi sumber explain berupa daun R. verticillata yang berasal dari Balai Penelitian Tanaman Obat atau BPTO, Tawang Manggung, Karanganyar, Aquades, larutan bleach mengandung NaClO sekitar 5,25%, media MS, muracik, skog, bahan pemadatan berupa agar sekitar 7.000 mg per liter, HCl 1 Newton, KOH sekitar 1 Newton, Aquades, NaA 2 mg per liter, kinetin 2 mg per liter, fosfor atau KH2PO4 pada media MS dengan konsentrasi 0 mg per liter. Kontrol 42,5
mg per liter, 85 mg per liter, 127,5 mg per liter, dan 170 mg per liter etanol AP atau proanalisis senyawa reserpin murni, double distilled water atau DDH2O, sodium nitrit dan asam sulfat. Dan untuk cara kerjanya, alat-alat gelas seperti Elmeyer, botol kultur, gelas ukur, gelas beker, cawan petri, spatula, pipet tetes, dan pipet ukur dicuci dengan deterjen, dibilas dengan air mengalir, dan kemudian dikeringkan. Alat diseksi, skapel, pipet, gunting, dan cutter dicuci dengan deterjen dan dikeringkan dengan kertas tisu. Botol kultur dan gelas ukur yang telah dikeringkan ditutup dengan kertas aluminium foil. Alat diseksi dengan kertas, dibungkus dengan kertas. Elmeyer diisi dengan Aquades sebanyak 3/4 volume dan tutup dengan kertas aluminium foil. Semua alat tersebut disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan sekitar 1,5 atm selama 60 menit. Setelah selesai disterilkan, semua peralatan dikeluarkan dari autoclave dan disimpan dalam oven. Dan cara kerjanya ada menurut pembuatan media imitasi induksi dan pembuatan media perlakuan, sterilisasi eksplam, indikasi pembuatan kalkus dan penanaman kalus pada media perlakuan dan pengamatan pertumbuhan. Dan untuk uji kandungan alkaloid reserpin, kalus segar dikeringkan dalam inkubator pada suhu 38 derajat Celcius selama 48 jam. Kalus yang sudah kering digerus dengan mortir, kemudian sebanyak 100 mg serbuk halus dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 ml etanol PA dan divortex sampai larutan homogen. Setelah larutan homogen DDH2O dimasukkan ke dalam tabung reaksi sampai volume menjadi 100 ml ke dalam larutan tambahan 1 ml atau sekitar 0,3% sodium nitrit, lalu dikonveks sampai homogen, lalu dipanaskan dengan water bath pada suhu 55 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah didinginkan, larutan ditambahkan dengan 0,5 mili atau sekitar 5% larutan asam sulfat. Dan untuk teknik pengumpulan data yang diamati dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan kalus dan produksi alkaloid reserpin yang terkandung dalam kalus tanaman R. verticillata. Kalus meliputi berat basah kalus, berat kering kalus, dan morfologis kalus, warna dan tekstur kalus. Sedangkan pengambilan data untuk mengetahui produksi reserpin dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan dilakukan pengambilan data untuk mengetahui produksi reserpin dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan spektro UV-Vis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identifikasi senyawa reserpin pada tanaman pule pandak. Selama ini hanya diteliti kandungan alkaloid pada bagian akar. Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan Biswan pada tahun 1956 dan Basori 1993 dan Nurjaman pada tahun 2005, menyatakan bahwa kandungan senyawa pada akar pule pandak dan hanya terdapat jenis alkaloid, salah satunya yaitu adalah reserpin, yaitu 0,147%. Secara umum, tanaman obat yang berpotensi sebagai obat hipertensi memiliki kandungan senyawa alkaloid. Hal ini dapat diidentifikasi langsung dari segi rasa yang pahit dan bau yang menyengat. Dari alkaloid indol monoterfenoid dengan lebih dari 1.800 anggota yang memiliki perbedaan struktur kimia, alkaloid indol monoterfenoid umumnya dihasilkan oleh tanaman Loganiaceae, Apocynaceae, dan Rubiaceae. Salah satu contoh alkaloid indol monoterfenoid adalah reserpin yang berasal dari akar pule pandak. Struktur kimia dari reserpin bisa dilihat
Dan telah diidentifikasi suatu senyawa alkaloid dari ekstrak metanol akar pule pandak hasil nanofiltrasi membran yang digunakan sebagai filter dengan ukuran pori yang dapat meloloskan berat molekul terbesar yaitu 1000 Dalton. Hasil filtrasi membran diidentifikasi secara kromatografi lapis tipis, spektrofotometri UV, dan kromatografi cair kinerja tinggi atau disingkat KCKT. Identifikasi secara KLT dari permeat filtrasi membran diperoleh hasil yang memberikan salah satu bercak pada RR 0,78. Hasil spektrofotometri ultraviolet diperoleh panjang gelombang antara lain 208, 265, dan 281 nm, dan puncak basil kromatogram KCKT dengan intensitas terbesar pada waktu retensi 5,055 menit. Hasil kromatogram KLT, spektrofotometri UV, dan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dibandingkan dengan reserpin sebagai pembanding menunjukkan bahwa secara kualitatif pada umpan hasil nanofiltrasi membran terdapat senyawa alkaloid reserpin. Selanjutnya mengenai pemanfaatan dan obat yang digunakan. Salah satu jenis tanaman yang sering digunakan untuk pengobatan adalah pule pandak atau dengan nama latin Rauvolfia verticillata. Pada tahun 2001, Tin and Zeiler mengungkapkan bahwa tanaman pule pandak ini hampir punah. Rauvolfia verticillata dapat berkhasiat untuk mengobati perut kembung, menghilangkan pegal-pegal, mengobati malaria dan tipes, melancarkan peredaran darah, serta antihipertensi. Senyawa alkaloid dari Rauvolfia telah diperdagangkan dalam bentuk tablet, di antaranya Rauvolfia dengan nama dagang Raudixin, Rauval, Rauveri, dan Wolfina. Kemudian, reserpin dengan nama dagang Serpalan, Reservia, dan Noverserpin. Obat-obat ini beredar di Amerika dan Kanada, sedangkan di Indonesia sendiri, reserpin dijual dalam bentuk tablet dengan nama dagang Serpesial. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.